Uang anak pun kau rebut. Dewi, kau sungguh tak tahu diri. Sudah setua ini, masih tak tahu diri. 3 bulan ini kau menipu kita semua. Berapa uang kotormu? Mending kau mati saja. Aku tak mati. Aku terlahir kembali. Kembali 3 bulan lalu saat mereka beramai-ramai memaksaku kembalikan uang. Tempat penitipan anak di bawah hanya Rp6.000. Kau minta Rp18.000. Jadi tiap anak sebulan kau untung Rp264.000. Kau tak punya hati. Di kehidupan lalu, karena tempat penitipan anak sebelumnya bangkrut, anak-anak tak punya tempat makan. Anak dan menantuku kerja di luar kota, menitipkan cucuku Dodo pada saya dan suami. Saya tak tega, selain masak untuk cucu, saya biarkan anak sekolah di gedung ini makan siang di rumah. Tiap anak hanya ditagih biaya makan Rp18.000 sehari. Sampai akhir bulan saat bayar, Ibu Sari membawa semua orang tua datang ke rumah. Bu Dewi, kembalikan uangnya. Biar ku beritahu, aku minta Rp18.000 itu sangat wajar. Aku kasih anak-anak makan 4 lauk dan 1 sup, 2 lauk daging dan 2 sayur. Daging yang kuberi anak-anak semua dibeli dari babi sehat tanpa pakan buatan. Buah setelah makan juga dari supermarket besar, buah pilihan yang dipilih teliti. Diam! Intinya, kamu tetap untung dari kami. Kamu cari untung dari anak-anak. Sungguh tak tahu malu. Tempat penitipan anak di bawah jauh lebih murah darimu. Kalau kamu masih mau berbisnis di sini, kamu harus kembalikan uang yang kelebihan sepenuhnya ke kami. Ya, kembalikan! Kembalikan uangnya. Dan biaya makan nanti jadi Rp6.000. Ya, goyen rupiah. Kalian ini keterlaluan. Jangan karena aku sudah tua, kalian menindasku. Uang ini akan kukembalikan. Di kehidupan lalu, aku menolak memenuhi permintaan konyol mereka. Ibu Sari membawa orang buat onar di gerobak sayur suamiku. Aku terpaksa mengembalikan uang dan turunkan harga. Kualitas makan pun turun, tapi meski begitu, aku tetap jaga kebersihan bahan. 4 lauk dan 1 sup, jadi 2 lauk dan 1 sup. Buah pilihan pun dihapus. Mereka malah tak puas. Sembarangan memfitnahku online sebagai penganiaya anak. Suamiku tak bisa jualan sayur lagi. Cucuku pun putus sekolah. Dewi, kamu mau apa? Jangan menakutiku. Bu Dewi, menakut-takuti siapa? Kalau berani, lompat saja. Nenek, jangan dengar mereka. Suamiku, maaf. Ini semua salahku. Aku terlalu bodoh membuat kita tak bisa buka gerobak. Dodo tak bisa sekolah tanpaku. Semua ini tak akan terjadi kalau aku tiada. Mereka tak akan ganggu kalian. Aku mencintai kalian. Dewi! Kembalikan uang. Di hidup ini, aku tak akan biarkan tragedi berulang. Dewi! Aku mencintai kalian. Bu Dewi, kalau tak kembalikan uang, aku akan buat onar di gerobak sayur suamimu. Baik, aku kembalikan uang. Apa? Uang kembali? Serius? Uangnya bisa kubalikin. Tapi, aku mau bilang jelas, kalau uangnya kubalikin hari ini, anak-anak kalian, aku takkan jemput pulang. Takkan masak lagi. Masak buat banyak anak, sudah sangat melelahkan. Tiap pagi, jam 5 belanja sayur. Balik buat sarapan Dodo, antar ke sekolah. Jam 9 harus siapkan makan siang belasan orang. Jam 11.30 jemput anak-anak pulang. Usai makan, anak-anak tidur di rumahku. Usai cuci piring, harus antar mereka ke sekolah. Dulu, kurasa tetangga lebih baik dari kerabat. Selain aku, orang tua anak-anak ini semuanya muda, semua karyawan. Aku bantu sebisa mungkin. Tak disangka, niat baikku malah melahirkan para tak tahu diuntung. Akhirnya merugikan keluarga. Tante Dewi, ini salah Tante. Kami datang ke sini cuman mau bicarakan hal ini.
Karena Tante sudah setuju kembalikan uangnya. Kami takkan mengungkitnya lagi. Kedepannya, masih Tante yang lanjut masak buat anak-anak. Asal biaya makanannya dikurangi saja. Benar, asal kamu turunkan biaya makan. Kelak, kamu masih bisa masak buat anak-anak. Maaf semua, tak bisa lanjut. Cih. Karena tak bisa dapat uang, kamu tak mau bantu kita jemput dan masak buat anak. Dasar egois. Aku memang egois. Terus kenapa? Kalau berani, lapor polisi sana. Kok kamu gitu sih? Dasar orang aneh. Uangnya sudah aku balikin. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Mulai hari ini, anak-anak kalian takkan kuuruskan. Sekarang, silakan kalian keluar. Tante Dewi. Tante Dewi, kita semua percaya padamu. Makanya minta Tante masak untuk anak-anak. Meski ada masalah ini, tapi kami masih ingin memberimu kesempatan lagi. Kalau aku jadi Tante, aku akan lanjut merawat anak-anak dan merawatnya lebih baik. Ini kesempatan untuk tebus kesalahan. Benar. Tante Dewi, kalau Tante tak urus anak-anak, nanti siapa yang masak untuk mereka? Siapa yang jemput mereka? Anak kalian tak makan, apa urusanku? Mau 4 lauk dan sup, ada daging dan telur. Siapa yang bisa masak? Cari saja yang lain. Aku tak melayani kalian lagi. Ngomong apa sih dia? Dasar orang, oke. Kita ke tempat penitipan bawah. Di sana cuma Rp6.000 per orang. Lumin rupiah. Ibu Yani, tempat penitipan bawah belum buka. Kok tahu Rp6.000? Ayah, minggir. Tentu aku tahu. Tempat penitipan bawah itu dikelola teman sekampungku. Aku sudah urus semuanya. Rp6.000 per orang, termasuk antar jemput, makan siang, dan buah. Lagi pula, kalau ada orang tua pulang malam, anak-anak bisa ditinggal buat PR di sana. Bagus nih. Tapi harganya murah banget. Apakah keamanan makanannya terjamin? Tentu. Soal makanan, kalian tenang saja. Aku jadi koki di sana. Tempat penitipan kami fokus pada untung kecil banyak penjualan. Jaga reputasi. Yang paling penting, semua dokumen lengkap. Seperti bengkel kecil. Sertifikat kesehatan saja tak punya. Ibu Sari, Reno mau ikut. Aku mau daftar. Putriku juga mau ke sana. Besok aku antar anakku ke sana. Aku juga daftar. Anak kami juga ikut. Oke, bayar di bawah. Ayo. Kalau makan daging babi busuk, pasti keracunan. Yang menderita tetap anak-anak. Sayangnya, orang bodoh takkan bisa dinasihati. Kalau ku bilang, mereka takkan percaya. Kenapa mereka kok pergi marah-marah? Suamiku, tempat penitipan, aku takkan membukanya lagi. Uangnya akan kubalikin semua. Baguslah. Biarlah kita rugi sedikit. Aku sudah lama tak mau kau lakukan kerjaan yang sia-sia itu. Mereka itu ada masalah langsung lari. Tapi kalau untung, satu sama lain berlomba. Ya, ini repot-repot masak untuk anak-anak itu. Mereka tak bilang terima kasih. Kita tak usah masak untuk mereka lagi. Nenek tak peduli lagi. Nanti cuma masak buat Dodo. Ayo, makan. Tempat penitipan bawah sudah buka. Kebetulan, aku mau lihat makanan Rp6.000 dengan daging ini kayak apa. Astaga, harum banget. Semua lorong bau daging. Wah, harum banget ya. Demi tutupi bau busuk, dibumbui banyak pengawet. Mana mungkin tak harum? Anakku bilang, kemarin dia makan 2 mangkuk. Puji Tante Maria, masakannya enak. Dan lagi, semuanya daging. Memang murah meriah. Nggak kayak Bu Dewi yang pelit. Wah, masak untuk anak nggak boleh asal. Kalian orang tua percaya padaku. Tentu saja aku harus jaga makanannya. Tapi Ibu Sari, makan sekali cuma Rp6.000. Sebulan Rp132.000. Murah banget, anak bisa kenyang. Wah, cukup. Gimana bisa kurang? Anak kan makan dikit.
Lagi pula, mereka kan anak kita, ngapain hitung-hitungan? Lagian, kalau hari ini boros, besok hemat aja. Aku nggak kayak orang lain, cari untung dari ini. Listrik, air, gas, semua ditanggung anak-anak. Kenapa nggak juga tanggung uang mati dia? Ibu Sari, kebiasaan bicara di belakang itu nggak baik. Bu Dewi, kok kamu di sini? Jangan-jangan karena Ibu Sari merebut bisnismu? Kamu mau cari ribut? Coba saja. Kebetulan Bu Dewi, pas banget kamu datang. Lihat baik-baik. Ibu Sari itu makan sekali cuma Rp6.000. Rp6.000 sekali makan. Dagingnya banyak. Kamu Rp18.000 sekali makan. Dagingnya dikit. Anak-anak nggak kenyang. Daging di pasar Rp20.000 sekilo. Makan sekali Rp6.000. Dan semuanya daging. Kalian yakin anak kalian makan daging yang bagus? Kalian yakin anak kalian makan daging bagus? Memang masuk akal. Ibu Sari, dagingmu murah sekali. Jangan-jangan kamu beli daging limfa. Ya, kita ini kan tetangga. Ibu Sari, kamu jangan merugikan anak kita. Ya. Jangan dengarkan dia. Dia cuma nenek tua. Dia tahu apa? Dia cuma cemburu bisnisku lancar. Mau memecah belah kita. Dagingku semua dari peternakan babi temanku. Makanya murah. Oh. Itu sama sekali bukan daging limfa atau daging beku. Menurutku, dia ini seperti rubah yang bilang anggur itu asam. Cemburu anak kalian bisa makan daging murah dan enak. Hei, kok kamu bisa begini? Bu Dewi, hatimu sangat jahat ya. Dulu udah untung banyak dari kita. Sekarang malah mau memfitnah orang yang beneran bantu kita. Ya. Dasar bodoh dan serakah. Bata nggak mikir. Kalau Ibu Sari beli sayur, Rp100 aja dihitung teliti. Kok bisa sebaik itu? Benar, dia punya peternakan babi. Tapi 2 tahun lalu karena wabah dia bangkrut. Yang dimakan anak-anak sekarang, itu semua daging babi wabah beku 2 tahun. Sudah kubilang, aku udah peringatkan kalian. Jangan sampai nanti anakmu sakit. Malah bilang, aku nggak ningepin. Ngomong kosong. Bu Dewi, berani mengutuk anak-anak. Menurutku, dia cuma cemburu sama Ibu Sari yang merebut bisnisnya. Biarkan dia. Kita lanjut. Aku bayar. Baik-baik, aku catat sekarang. Satu persatu. Ya. Aku udah catat semua, satu persatu. Makanan Ibu Sari wangi banget. Iya, nggak kayak makanan orang lain yang hambar banget. Putriku nggak bisa makan. Masakan dia mahal dan gak enak. 18.000 seporsi. Kenapa nggak merampok aja? Makanan Ibu Sari lebih enak. 6.000. Dagingnya banyak. Nenek, jangan dengar mereka. Nenek pakai daging dan sayur yang enak dan bergizi. Aku paling suka masakan nenek. Baik, nenek nanti masak lebih banyak ya. Halo, Tante Dewi. Ini tempat penitipan anak kan? Cari tempat penitipan anak di bawah, salah tempat. Tunggu. Mungkin Anda salah paham. Saya bukan cari tempat penitipan anak, cari untuk orang dewasa. Karyawan di perusahaan kami biasanya makan pesanan atau makanan instan. Sangat tidak sehat. Jadi saya harap Anda bisa menyediakan makan siang untuk mereka. Kami ada 20 orang. Anda tentukan saja harganya. Pokoknya per orang maksimal Rp100.000. 20 orang, Rp100.000 per orang. Sehari jadi 2 juta. Bagaimana Anda bisa mencariku? Paman saya yang merekomendasikan. Babi ternak paman saya tak makan pakan, tak diberi hormon. Hanya untuk bos besar di kota. Katanya Anda tiap hari memohon padanya, dan bilang untuk anak-anak. Makanya dia luluh dan setuju. Katanya Anda orang yang jujur, masakan Anda pasti bersih. Nah, maksudmu Paman Susanto kan? Paman Susanto, Paman. Cepat. Paman Susanto, dengarkan saya.
Yang saya buat itu untuk anak-anak penitipan. Daging paman sehat dan saya tenang. Tolong jual sedikit, mahal pun tak apa. Andai Mi, tiap hari tanpa henti datang mencariku. Aduh, aku menyerah padamu. Baiklah, kuberikan ya. Syukurlah. Makasih ya. Aduh, sudahlah. Buat enak pun percuma. Nak, kamu juga dengar. Apa kata mereka? Tenang saja, kita buat kontrak. Bayarannya tiap 2 minggu. Kalau ada masalah, Anda bisa gugat kami. Oke, tapi 100.000 per orang terlalu mahal. Aku ambil 60.000 saja. Untungku dikit. Wah, baguslah. Makasih banyak ya. Jadi kita sepakat. Oke, kalau begitu. Bu Rita, masuklah. Lia lagi sibuk. Tante Dewi datang. Semua, ayo makan. Makasih, Tante Dewi. Masakan tante sangat enak, isinya sehat dan bergizi. Pasti repot-repot kan? Tentu. Menurutku, harusnya 100.000, 60.000 mana cukup? Cukup. Ayo makan, masih hangat. Transfer masuk 18 juta rupiah. Transfernya tepat waktu. Potong modal, untung 6 juta. Malam ini bisa traktir cucu makan enak. Bisa beliin suamiku baju baru. Oh iya, beliin Dodo sepatu baru. Aku pamit. Hati-hati, Tante Dewi. Bu Rita. Bu Rita, makanan Bu Dewi tak bersih. Warga kompleks kami semua tahu. Dia jual 60.000. Itu kan merampok, pilih kami. Cuma 20.000, pasti lebih enak. Enak apa? Pasti selalu ada daging. Ibu Sari, ini kurang pantas. Mau bisnis? Boleh. Kita saing adil. Jatuhin nama di belakang, itu tak jujur. Siapa yang jatuhin nama? Bu Rita, ku beritahu, tempatnya cuma dapur rumahan. Nenek ini tak punya dokumen. Kalau ada masalah, dia tak bisa tanggung jawab, tak seperti kami. Semua dokumen lengkap. Lagi pula kami masak untuk anak-anak. Menurutmu, mana berani kami beri anak makanan buruk? Benar kan? Maaf ya, semuanya lengkap. Jangan selalu sebut anak. Hei, makanan 6.000, tiap hari ada daging. Siapapun bisa hitung. Dari mana dagingnya? Kamu paling tahu. Nenek tua, kamu ngomong apa? Berani jelekin aku? Ku hajar kau hari ini. Hei, ngapain? Bicara saja, jangan main tangan. Aku suka makanannya Tante Dewi. Kamu? Maaf, karyawan kami semua suka makan makanan Tante Dewi. Sementara kami tak berencana ganti tempat. Silakan pulang dulu. Bu Rita, jangan percaya omongannya. Kalian suka banget makanannya. Mungkin dia masukin bahan yang bikin ketagihan. Aku sumpah di depan kalian, kalau aku masukin benda lain, keluargaku mati semua. Berani nggak? Aku malas ngomong sama kamu. Bu Rita, pilih kami saja. Ku berikan diskon lagi, 15.000. Gimana 15.000? Satpam. 10.000. Aku cuma minta 10.000 ya. 10.000. Bu Rita. 10.000, Bu Rita. Aduh, lepasin. Tante Dewi, tenang saja. Kami tetap pesan makanan Tante. Kualitas terjamin. Tante Dewi, Bu Rita itu kerabat Tante ya? Apa urusannya denganmu? Untung bareng dong. Tadi aku tanya kantor sekitar. Semua aku tanya. Mereka mau pesan makanannya. Tapi mereka bilang Tante nggak mau. Sayang kan? Memang ada beberapa bos kantor yang nyari aku. Tapi aku nggak sempat, jadi nggak mau. Tante juga tahu ya. Ku tebak, Tante pasti nggak sempat. Mending kerjasama dengan kami. Gini, aku kasih 25.000. Tante jual 60.000. Intinya, Tante dapat lebih. Gimana? Untung kan? Aku nggak usah ngapa-ngapain, dapat 35.000. Ya, untung banget ya. Ya.
Sayangnya, iya, hitung-hitunganmu terlalu kelihatan. Maria, cara kamu terlalu licik. Walau bisa untung, tapi risiko dan reputasiku harus kutanggung. Kualitas makanannya bagus tidak, bersih tidak, aku tak tahu. Lagi pula, orang sepertimu yang tak punya moral, aku tak akan kerjasama. Kamu bilang siapa yang kotor? Aku akan sobek mulutmu. Ada apa ini? Kamu lagi? Cepat pergi. Dewi, tunggu saja. Kalian kenapa lagi? Dewi, jangan buka tempat penitipan anak lagi. Di kompleks kita banyak anak-anak. Tiap hari banyak orang luar masuk. Tak aman. Ibu Rina, sebelum bilang begitu, apa sudah cari tahu? Aku masak ke rumah orang. Kapan ada orang luar? Kalau takut orang luar, jangan pesan makanan. Pesanan makanan itu kebutuhan normal. Tak seperti orang lain yang jalankan bisnis kotor. Kamu tipu anak, sekarang orang dewasa. Kamu butuh uang banget ya? Bisnis tempat penitipan anak, orang kok rebut habis. Ibu Sari yang suruh kalian kemari kan? Dia tak bisa jalankan bisnisnya, malah rebut dariku. Dulu rebut anak dariku, sekarang rebut orang dewasa. Kalian ini kenapa sih? Dia suruh kalian apa? Kalian langsung lakuin. Kami ini juga demi keamanan kompleks. Intinya, jangan buka tempat penitipan anak lagi. Serahkan pelangganmu ke Ibu Sari. Kalau tidak, dengan sifatmu ini, kami tak berani biarkan anak kami main sama anakmu. Kamu ancam aku pakai anak? Ibu Rina, ngomong gitu gak punya hati. Kamu yang pertama titipin anak ke sini. Kulihat kamu ibu tunggal. Susah urus anak, aku selalu bantu. Kamu bilang anakmu sensitif, makan yang kotor dikit langsung sakit. Aku cari tahu mana daging, sayur, buah paling bersih. Bahkan saat Reno demam, kamu lagi lembur. Aku yang antar ke RS. Jaga dia sehari semalam. Baru aku tahu, anakmu gak alergi sama sekali. Kamu sudah curiga dari awal. Aku heran. Aku baik-baik aja ke anakmu. Kok kamu tega begini? Bukannya itu tugasmu. Kamu udah nerima uangku, harus melayaniku. Ibu Sari itu nggak pernah komplain gini. Betul. Kamu bilang masakanmu enak, otomatis enak. Tina juga bilang, gak suka makan masakanmu. Encer banget. Gak ada minyak garam, kayak makanan biksu. Ibu Sari itu masakannya yang enak. Anakku gak pernah kenyang. Udah ngerugiin anak, ngerugiin orang dewasa. Bisnis Ibu Sari di bawah udah gak laku karena kamu. Hari ini harus tutup. Tutup, harus tutup, tutup. Jangan ribut. Kalau ribut lagi, aku lapor polisi. Sampai hari ini, kalian belum tahu siapa yang celakai anak kalian. Tentu kamu. Masa yang rela kasih daging ke anak, yaitu Ibu Sari? Apa? Mulut berbusa? Reno, aku kan baik-baik saja. Mana mungkin tiba-tiba keracunan makanan? Putriku juga masuk ICU. Juga keracunan makanan. Berapapun aku bayar, tolong selamatkan dia. Aku cuma punya satu putri. Aku tak tahu sumber racunnya. Kami cuma di tempat penitipan anak bawah. Jangan-jangan Ibu Sari. Ibu Sari? Kalian tahu nggak kenapa dia murah banget? Karena anak kalian dikasih daging babi berpenyakit beku 2 tahun. Hah? Kau sudah tahu kan? Kenapa tak bilang? Kalau anak kami kenapa-napa, Kami para orang tua takkan melepaskanmu. Aku sudah bilang, kalian tak percaya. Yang benar-benar merugikan anak kalian adalah kalian sendiri. Tapi Reno bilang dagingnya enak. Mana mungkin daging babi wabah? benar. Ditambah banyak pengawet. Mana mungkin tak enak. Pantas murah sekali. Ternyata memberi kita daging babi wabah. Kalian tak mikir, lambi rupiah bisa dapat daging babi bagus? Ya, Ibu Sari memang kenal bos peternakan babi. Bos itu 3 tahun lalu, karena wabah babi sudah bangkrut. Kalau tak percaya, cari di internet. Jalang itu berani menipu kita. Kalau tak dapat penjelasan hari ini, aku akan menghabisinya. Dasar jahat, habisin dia. Kalau anakku kenapa-napa, aku akan membunuhnya. Ayo, cari dia. Halo, aku lapor.
Tempat penitipan anak di bawah tak berlisensi, memberi anak-anak makan daging babi wabah beku 2 tahun dan pengawet berlebih. Alamatnya Jalan Pelangi, Blok 3, nomor 1116. Tolong cepat datang periksa. Ibu Sari, di kehidupan lalu kau memfitnahku tak berlisensi dan menyiksa anak. Di kehidupan ini, aku laporkan kau memberi anak daging babi wabah. Aku ingin lihat kau yang penuh dosa, bagaimana lolos dari hukum. Buka! Cepat buka! Buka! Di kehidupan lalu, karena hasutan Ibu Sari, orang tua gila ini berkumpul di depan rumah kami. Kini berbalik, balasan akhirnya tiba. Buka! Cepat buka! Buka! Kalau bikin ribut, aku lapor polisi. Dasar jalang, kamu berani kasih anak daging babi mati? Kamu tak punya hati. Cepat buka! Daging babi mati apanya? Itu cuma omong kosong, Bu Dewi. Kalau anakku kenapa-napa, kubunuh seluruh keluarga. Buka! Buka! Petugas polisi, cepat! Tolong selamatkan aku. Reno keracunan makanan, dirawat di rumah sakit. Kamu kasih anak-anak makan apa? Aku beli daging sehat. Itu Bu Dewi. Dia cemburu padaku. Dia yang meracuni makananku. Minggir, biar aku. Berhenti. Minggir semua. Petugas polisi, akhirnya kalian datang. Tangkap mereka semua. Ada laporan. Anda berbisnis ilegal, sengaja jual daging babi mati, bikin banyak anak keracunan. Tolong kerjasama. Hei, tunggu. Siapa brengsek yang laporkan aku? Jawab. Lihat semua. Ini dia wanita yang cari untung kotor. Dia kasih anak SD minyak bekas, daging babi mati, dan pengawet. Hei, semua netizen, lihat, ini dia. Ini orangnya. Sengaja menyiksa anak, kurangi porsi makan, dan kasih anak-anak makan labu, sayur, dan tahu saja. Benar, bukan orang tua yang jahat, tapi orang jahat yang tua. Benar. Di kehidupan lalu, Maria Sari datang ke rumahku buat live. Fitnah aku menyiksa anak, sampai aku dibully online. Ibu Sari, kamu belum pernah merasakan rasa dibully online, kan? Oh, ternyata kamu yang laporkan aku. Petugas polisi, ini Bu Dewi. Dia cemburu aku rebut bisnisnya. Dia sebar rumor. Cepat tangkap mereka semua. Petugas polisi, ada atau tidak? Masuk saja dan periksa. Petugas polisi, jangan periksa. Minggir. Jangan periksa. Aduh. Apa ini? Ini perisa makanan. Ini bahan tambahan makanan. Dasar jalang. Di tempat kotor begini, kau masak untuk anakku. Aku akan kuhabisi kau. Aduh, jangan biarkan dia kabur. Aduh, Habisi dia. dasar jalang. Kau cari untung kotor dari anak-anak. Kau takkan mati tenang. Padahal aku sangat percaya padamu. Kau tega kasih Reno makan daging babi mati dan daging busuk. Dasar tak punya hati. Pak polisi, cepat tangkap mereka semua. Kenapa tangkap aku? Tangkap mereka. Mereka yang merusak pintu. Mereka yang menerobos masuk. Harusnya Anda tangkap mereka semua. Kau yang ditangkap. Kau sendiri tidak sadar. Kau meracuni banyak anak kecil. Kau pikir bisa lolos dari jeratan hukum.
Kalau keracunan makanan, belum tentu karena makananku yang bikin keracunan. Hei, Bu Dewi juga pernah masak untuk anak-anak. Mungkin keracunan karena makanannya. Kalau mau tangkap dia juga. Maria Sari, kau masih saja memfitnahku. Kau juga pernah masak untuk anak-anak. Tangkap kami berdua. Kalau tidak, aku tak terima. Ini bukti pembelian bahan saat aku masak untuk anak-anak. Ada sertifikat buah dan dagingnya, bisa dilacak tiap harinya. Dan juga di dalamnya ada menu gizi untuk anak-anak. Makananku, aku jamin tak ada masalah. Bawa dia. Hei, tak adil. Aku tak bersalah. Aku cuma wanita kampung yang biasa saja. Aku tak tahu apa-apa. Kalau aku salah, apa orang tua mereka tak salah? Mereka sendiri yang titipkan anaknya padaku. Ngapain peduli aku kasih makan apa? Asal tak mati, kan sudah cukup. Dasar brengsek! Kalau bukan karena kau, Renoku pasti masih sehat. Kau untung banyak dari anak-anak. Kau banyak berbuat dosa. Kau tak punya hati. Kau akan masuk neraka. Lepaskan aku. Cukup. Apa hak kalian menyalahkanku? Dan kau, Ibu Rina, jangan lupa kau yang pertama mengusulkan untuk merusak tempat Bu Dewi. Itu katamu sendiri, kau juga terima 300.000 rupiah dariku. Ngapain pura-pura jadi korban? Terima 300.000 rupiah, dasar jalang. Ngomong apa kau? Jangan dengarkan dia. Renoku yang paling banyak makan dan paling parah kerugiannya. Pantas saja kau selalu di depan. Tempat penitipan baru di bawah, kenapa sama-sama 6.000 rupiah, tapi ada sayur dan daging? Kau pasti makan uang hasil jeripayah kita. Benar, kembalikan. Kembalikan! Ini demi keamanan kompleks. Intinya, jangan buka lagi tempat penitipan dewasa. Serahkan pelangganmu ke Ibu Sari. Kalau tidak, dengan sifatmu ini, kami tak berani biarkan anak kami main dengan anakmu. Kata dokter, ginjal Reno rusak parah. Selamanya akan ada komplikasinya. Aku juga menyesal. Aku menyesal! Memang pantas. 900.000 rupiah belum cukup. Kamu juga biarkan anakmu makan gratis di sini. Biar ku beritahu, di mangkuk anakmu, aku selalu tambah sedikit bumbu. Dasar jalang! Dasar brengsek! Lepaskan aku! Cukup. Pantas, kamu serakah. Bawa. Lepaskan aku! Jalan. Rino mengalami gagal ginjal. Silakan keluarga cepat ke rumah sakit untuk tanda tangan untuk operasi. Gagal ginjal! Gagal ginjal! Ibu Rina, kamu sedang apa? Ini semua ulah Ibu Sari. Tak ada hubungannya denganku. Aku tahu bahanmu segar dan sehat. Masakannya ringan demi kebaikan anak-anak. Kamu sungguh peduli pada anak-anak. Sebelumnya kami salah paham. Maafkan aku. Aku minta maaf. Maafkan kami. Kami tahu kami salah. Maafkan kami. Tolong maafkan kami. Maafkan kami. Kami sungguh tahu kami salah. Benar. Tolong maafkan kami. Kami tahu kami salah. Maafkan kami. Tolong maafkan kami. Aku tak akan memaafkan kalian. Nenek! Nenek kasih tahu ya, hari ini nenek dapat gaji. Nanti nenek dan kakek ajak kamu makan di luar ya. Kakek lali ngasih keterangan. Pak polisi bilang anak yang keracunan makanan ada 20 lebih. Banyak banget. Tante Dewi? Tante Dewi, beberapa hari ini kami sudah introspeksi. Tak seharusnya percaya ucapan Ibu Sari dan mengincarmu. Kami yang salah. Iya, Tante Dewi. Kami sungguh menyesal. Tolong maafkan kami. Iya, tolong maafkan kami.
cepat sekali berubah pikiran. Mereka tak sungguh menyesal. Tapi karena Ibu Sari ditahan dan tempat penitipan anaknya tutup, anak mereka tak ada yang urus kan? Tante Dewi, kami sudah berdiskusi. Nanti Tante yang urus anak-anak ini. Soal harga, tetap sesuai harga lama, Rp18.000. Anak kami di sini, kami merasa aman. Aduh, aku tak berani. Antara kita tak ada jaminan. Siapa tahu ada tempat penitipan anak baru, kalian akan merusak tempatku lagi. Tante Dewi, biar 2 polisi ini jadi jaminan. Kami jamin, nanti meski ada tempat penitipan anak yang bersih, kami akan kasih tahu Tante lebih dulu. Selesaikan baik-baik ya. Sudah begini, masih main licik. Terus uang yang kubalikin sebelumnya? Yang sebelumnya, uang makan siang yang kubalikin, kukirim sekarang. Kirim. Benar, kukirim sekarang. Kalian yakin ini uang makan yang dikembalikan? Bukan biaya lain kan? Yakin. Petugas polisi, tolong jadi saksi ya. Ini uang makan siang yang mereka kembalikan, bukan biaya lain. Baik. Jadi Tante Dewi, kalau anak kami sudah sembuh, kami akan antar ke Tante. Aku setuju terima uangnya, tapi tak janji masak makan siang. Tempat penitipan tak buka lagi, cari yang lain. Bu Dewi, kamu? Aku apa? Kalian dulu sudah sangat melampaui batas. Terima uang kalian, kalian pikir sudah selesai. Dengar ya, aku rela berbisnis dengan anjing daripada dengan kalian. Atur anak kalian sendiri. Carilah cara sendiri untuk anak kalian. Hei, Ibu Rina, mau apa? Mau mukul ya? istrimu itu kejam banget. Kamu nikahi wanita begini, bertahun-tahun tidur bareng. Bagaimana istriku memperlakukan kalian? Apa kalian tak sadar diri? Kalian ini sungguh tak tahu diuntung. Cih, dulu kan dia yang urus anak kita semua. Kok sekarang tak bisa? Betul. Atau sekarang ada tempat penitipan orang dewasa, tak sudi terima uang kita. Bu Dewi, asal tahu saja, kok kamu orang macam ini cuma mementingkan uang? Aku, Bu Dewi, cuma mementingkan uang. Dengar ya, cari cara sendiri. Lihat, dia tak tahu diuntung. Hei, kamu ini. Dewi, kita pulang. Bu Dewi, tunggu saja. Aku takkan lepaskanmu. Kamu ini orang macam apa sih? Cuma peduli uang, gak peduli orang. Seumur hidupku, gak ada yang bisa paksa aku dengan alasan moral. Makanan sudah siap. Tante Dewi, ikut aku sebentar. Ada apa, Bu Rita? Saya lapor Bu Dewi. Demi untung 60.000 dari penitipan orang dewasa, dia abaikan anak-anak kita. Jadi anak kita tak dapat makan. Sebagai pemilik penitipan, dia harus tanggung jawab. Ini semua karena Bu Dewi. Dia merasa uang makan 18.000 kita terlalu sedikit. Membuat kita terpaksa titipkan anak ke Ibu Sari. Jadi anak-anak kita makan daging babi sakit berpengawet. Semua salah Bu Dewi. Kalau bukan karena Bu Dewi, anak-anak kita tak akan keracunan dan gagal ginjal. Bu Dewi harus tanggung jawab. Ya, tak kusangka. Malah difitnah dan dihujat online. Lihat komentar mendukung kita. Mereka membela kita. Kata pepatah, tetangga lebih baik dari kerabat. Tetangga sekejam ini baru pertama kali lihat. Makasih. Orang baik lebih banyak. Tante Dewi, masalah ini sangat serius. Bagaimana Tante mau mengatasinya? Bu Rita, hal ini tak seperti yang kalian lihat. Tante Dewi, menurutku Tante harus beri penjelasan. Di kehidupan lalu, walau aku jelaskan,
Tapi para orang tua itu demi untung cuma minta ganti rugi, mendorongku lompat. Lihat, lihat. Kalau aku tiada, mereka takkan ganggu kalian. Aku sayang kalian. Dewi! Nenek! Di hidup ini, aku takkan jelaskan sia-sia lagi. Bu Rita, kalau kalian merasa karakterku bermasalah, Kami tentu percaya karakter Tante Dewi. Tapi syaratnya, Tante harus ceritakan semuanya agar kami bisa bantu melawan cyberbullying ini. Bu Rita, bukannya kalian mau batalkan kontrak dan minta uang kembali? Tenang saja, kami pasti bantu Tante membalasnya. Tante Dewi, ceritakan urutan kejadiannya secara detail padaku. Biar aku yang atasi cyberbullying ini. Baik, baik. Sudah, Tante Dewi. Aku sudah memposting urutan kejadiannya ke internet. Pasti bisa beres. Lihat mereka. Jangan percaya. Kebenarannya, mereka paksa pemilik tempat penitipan anak Rifan bawa anak makan RM6,000 jadi keracunan. Ngomong apa sih? Ada lagi. Pemilik tempat penitipan anak mau masak ya masak. Gak mau ya gak usah. Kok main guilt trip sih? Muncul lagi. Selain cari untung, malah mau menipu. Tak tahu malu. Aduh, cepat matikan. Matikan, aduh. Cepat lihat. Kita diekspos. Pasti ulah Bu Dewi. Keterlaluan. Karena dia tak tahu diri, jangan salahkan aku. Gagal ginjal Reno parah. Semua ulahnya. Aku pasti akan buat dia membayarnya. Aduh, Ibu Rina, mending kita lupakan saja. Kita yang salah. Benar, kita yang salah. Iya, lupakan saja. Atau aku resign saja. Pulang masak untuk anak. Kami duluan ya. Kami juga pergi. Udah pergi. Kalian pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Bu Dewi, semua ulahmu membuatku kehilangan kerja. Anakku juga sakit. Kenapa? Kau hancurkan segalanya. Aku akan menghancurkanmu. Aduh. Mati kalian. Tante kali nenekku. Iya, mau pinjam barang. Hei, Ibu Rina, kamu ngapain? Gak ada habisnya. Kok bicaranya gitu? Kita kan tetangga. Aku kesini juga mau minta maaf. Soal cyberbully kemarin, itu demi kebaikanmu. Gak ada niat buruk. Cuma ingin kamu terus buka tempat penitipan anak. Pakai cara kotor begini. Malah bilang demi kebaikanku. Kamu yang pertama. Sana pergi. Jauhi rumah kami. Pergi. Pergi sana. Bu Dewi, tunggu saja ditangkap. Nenek masak daging buat kamu. Nenek. Tante tadi diam-diam buka kotak kita. Jangan-jangan dia mau curi daging kita. Curi daging? Nenek, apa dia meracuni daging kita? Ayo, lapor polisi. Buktinya belum cukup. Kita ikuti permainannya dan memastikan dia dipenjara. Sayang, masalah ini serahkan pada nenek. Kita harus jaga rahasia ini ya.
Baik. Tante Dewi antar makan lagi. Kamu lagi ngapain? Aku lagi cari kerjaan baru, jadi mau wawancara, coba hoki. Wawancara cuma alasan, mau lihat aku celaka kan? Oke, semoga beruntung. Bu Dewi, tunggu mati sana. Tante Dewi datang. Lia, makan yuk. Semua, makan yuk. Tante Dewi, sudah datang ya? Harum banget. Tante masak apa hari ini? Biar kulihat, harum banget. Jangan buru-buru makan. Beracun. Beracun? Ada apa Tante Dewi? Kok belum ada reaksi? Apa racun tikus ini tak mempan? Walau tak mempan, walau tak membunuh, harusnya mual dan diare kan? Gak bisa, aku harus bikin heboh. Walau tak beracun, aku akan pastikan si tua Dewi bisnisnya hancur. Pasti racun tikusnya berkhasiat. Bu Dewi, kau si tua bangka, tunggu saja mati. Siapa yang lapor ada yang menaruh racun? Saya. Ada apa? Ada masalah apa? Siapa yang masak nasi ini? Nantas, nasi ini saya yang masak. Tapi saya tak taruh racunnya, dia. Tante Dewi, ngomong apa Tante? Nasi ini Tante yang masak, racunnya pasti Tante yang taruh. Bisnisku sedang lancar. Kenapa aku harus hancurkan sendiri? Kecuali ada yang taruh racun di masakanku. Siapa yang tahu? Mungkin kamu memang jahat. Atau mungkin Dodo main-main dan tuang obat tikus ke masakan. Aku belum bilang racun apa. Kok kamu tahu itu obat tikus? Aku cuma asal ngomong. Petugas polisi, jangan dengar fitnahnya. Kamu sungguh tak mau mengalah. Lihat. Borgol dia. Kamu pasang CCTV. Kalau tak pasang CCTV, mana bisa terbongkar kejahatanmu? Petugas polisi, CCTV ini cuma buktikan aku taruh sesuatu. Siapa tahu Bu Dewi sengaja menjebakku. Bilang aku taruh obat tikus. Petugas polisi, aku difitnah. Apa kamu difitnah? Kami akan selidiki. Bawa dia. Petugas polisi, aku harus rawat anakku yang gagal ginjal. Bawa dia. Petugas polisi. Bu Dewi, aku takkan melepaskanmu. Awas kau. Tante Dewi, soal hari ini, jangan diambil hati. Bu Rita, hari ini kalau cucuku Dodo tak lihat dia meracuni daging, pasti jadi masalah besar. Bu Rita, boleh saya istirahat beberapa hari? Tentu saja. Udah malam, kok Dodo dan suamiku belum pulang? Selamat Kenapa kalian di rumahku? Tante Dewi, kami datang minta maaf. Kami salah soal cyberbullying itu. Iya, kami sungguh menyesal. Tolong maafkan kami. Dewi, soal ulang tahunmu ini ide Ibu Tina. Karena kita tetangga, jadi... Kamu maafkan mereka untukku? Bukan. Dewi, aku ikut kamu. Benar. Hadi tak tahu di kehidupan lalu, aku dipaksa oleh mereka hingga keluarga hancur. Apalagi tahu orang-orang ini makin kasihan, makin kejam. Tidak semua permintaan maaf bisa buat semuanya kembali normal. Tolong keluar dari rumahku. Budi, tolong bantu kami. Iya, kalau kalian merasa kami kurang tulus, Paman Budi, Tante Dewi, biar aku sujud. Tak usah sujud. Di rumah kami, semua ikut Dewi. Kalian pulang saja. Pulanglah.
Dewi, nggak ngerusak suasana hatimu kan? Ayo, waktunya bikin permintaan. Terima kasih Tuhan sudah kasih aku kesempatan hidup lagi. Tolong lindungi keluarga kami agar selalu sehat dan aman. Bahagia selalu. Yuk, tiup lilinnya. Bareng-bareng tiup lilin. 1, 2, 3. Katanya tak ada bukti yang jelas, jadi Ibu Rina harus dilepas. Nanti aku akan suruh putriku jauh dari anaknya. Kalau dia meracuni putriku gimana? Anaknya gagal ginjal, harus transplantasi. Mana ada waktu sekolah. Parah, sampai harus transplantasi. Oh, Bu Guru Andi. Nenek Dodo sedang sakit ya? Kenapa tak datang hari ini? Tidak kok, dia sudah pergi pagi-pagi. Tante, kenapa menculikku? Kalau mau salahkan nenekmu. Nenekmu yang menghancurkan. Nenekku tidak salah. Kamu yang cari murah, menyuruh Reno pada daging babi, daging babak di rumah Ibu Sari sampai kena gagal ginjal. Apa hubungannya dengan nenekku? Aku suruh kamu diam. Sudah, jangan ngomong. Apa hubungannya dengan nenekku? Aku bilang jangan ngomong. Diam. Dengar tidak? Utang nenekmu padaku, kamu yang bayar. Kamu mau apa? Aku mau ambil ginjalmu buat anakku. Kok tak ke sekolah? Dodo. Aduh, nenek takut banget. Bu Dewi, cucumu di tanganku. Ibu Rina, ada masalah apa? Hadapilah aku. Anak itu tak bersalah. Kumohon, lepaskan Dodo. Segera ke pabrik Utara Kota. Jangan lapor polisi. Kalau tidak, cucumu pasti mati. Nenek, jangan datang. Nenek. Dodo, jangan takut. Nenek pasti menolongmu. Dodo? Halo? Halo, suamiku. Dodo diculik. Apa? Aku segera ke sana. Dodo. Pelan-pelan, Dodo. Jangan mendekat. Ibu Rina, tenanglah. Ada masalah apa? Bilang padaku. Berlutut. Minta maaf padaku. Aku yang berlutut. Aku tak mau kau berlutut. Aku mau wanita ini yang berlutut. Nenek. Baik. Aku berlutut. Jangan sakiti anak ini. Nenek. Jangan takut, Ibu Rina. Apa maumu? Hadapilah aku. Aku akan turuti semua. Jangan sakiti anak ini. Dia tak bersalah. Jangan lupa, kau juga seorang ibu. Ya. Aku ini seorang ibu. Sekarang putraku gagal ginjal. Bu Dewi, kau yang mencelakai putraku. Kau pikir aku akan memaafkanmu? Lalu apa yang harus kulakukan agar kau puas? Tanda tangan. Perjanjian donor ginjal? Mau ambil ginjal cucuku untuk putramu? Mana mungkin? Ibu Rina, begini saja. Pakai ginjalku untuk Reno. Boleh? Tidak. Pakai milikku. Lepaskan mereka berdua. Hanya ginjal cucumu yang cocok untuk putra. Bu Dewi, jika donor cucumu dan putraku bisa selamat. Jika putraku celaka, aku tak mau hidup lagi. Jadi perjanjian ini kalian tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan. Jangan tanda tangan. Dia masih kecil. Dewi, setidaknya bisa menyelamatkan nyawa Dodo. Putraku selamat. Jangan mendekat. Atau aku bunuh dia. Nenek di sini.
Berani culik anak, dasar wanita jahat. Toto, jangan takut. Toto! Ibu Tina. Lepaskan aku. Kenapa ini? Hentikan. Perjanjianku, Rina Putri, anakku. Baru keluar beberapa hari, sudah berani culik dan melukai orang. Ayo, aku tak mau. Kau ini gila. Ibu Tina. Aku sudah telepon 120. Ambulans segera tiba. Harus bertahan ya. Tante Dewi, soal sebelumnya kami yang salah. Mengingat kali ini, kami tulus ingin menolong. Maafkan kami. Ya, kami tahu kami salah. Maafkan kami. Kenapa kalian begini? Tante Dewi, anak-anak masih butuh, Tante. Jangan khawatir soal uang. Kami takkan kurang sepeser pun. Baik. Mari kita jadi tetangga baik lagi. Cepat sembuhkan lukamu. Serahkan anakmu padaku. Aku jamin akan merawatnya dengan baik. Wah, tetangga, lebih baik dari kerabat jauh. Ambulans sudah datang. Cepat, ayo pergi.